Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat budaya yang saya hormati, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kemudian kesempatan pada kita semua sehingga kita bisa mendengarkan cahaya pagi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salawat beserta salam tetap tercurahkan langsung kepada junjungan kita Nabi Agung Akhirul Zaman, Nabi Muhammad SAW, yang dengan ajaran beliau kita bisa tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Bapak, Ibu, pemirsa dan pendengar sahabat budaya rahimakumullah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu daripada Asmaul Husna, yang mana Al-Majid. Nama Allah Al-Majid bermakna yang amat mulia, atau kita sebut dengan yang paling terhormat. Sebagaimana Quran surat Al-Buruj ayat 15, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid, yang artinya dialah Allah yang maha pengampun, maha mencintai, pemilik arsy dan yang maha mulia. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim, Allah mensifatkan dirinya dengan Al-Majid, yang maksudnya adalah terkandung dalam nama tersebut semua makna kesempurnaan dan keluasan sifat Allah. Juga tidak mampu makhluk menghitungnya. Maha luasnya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta banyak dan terus menerus kebaikannya kepada makhluk. Lihat kitab Tibyan fi Asqam Al-Quran. Al-Majid adalah salah satu Asmaul Husna yang memiliki beberapa sifat. Ia tidak hanya mengandung satu makna saja, melainkan maknanya adalah zat yang maha luas dan agung sifatnya, dan juga banyak dan mulia sifatnya. Sahabat budaya rahimakumullah, oleh karena itu, dengan cara mengagungkan dan memuliakan apa saja yang Allah muliakan, diantaranya Allah menamai Al-Quran, kitabnya, dengan Al-Majid, maka wajib bagi memuliakan kitabnya dengan cara banyak membacanya, memahaminya, mengamalkan, dan mendakwahkannya. Sahabat budaya rahimakumullah, Al-Majid yang maha mulia artinya sama dengan Al-Majid yang maha mulia juga. Sebagaimana Al-Alim artinya sama dengan Al-Alim. Hanya saja Al-Majid mengandung makna yang lebih. Artinya kalau dalam bahasa Arab itu kita sebut dengan sifat mubalaghah. Sebagaimana Quran surat Al-Buruj ayat 15 tadi, yang artinya zat yang maha mulia, yaitu kemuliaannya di atas semua makhluk-makhluknya. Kemuliaannya abadi untuk selama-lamanya dan tidak mengalami perubahan sedikit pun. Allah maha mulia. Dia memperlihatkan kedermawanan dan kemurahannya kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi kalau kita tidak dekat kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya. Kemudian Allah memberikan kita lebih banyak dari yang kita butuhkan, dan juga karunia sifat baik yang membuat kita mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan baik.
Allah akan mencintai dan memuliakan kita atas sifat yang telah Allah berikan dan memberikan imbalan kepada kita semua dengan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Allah juga menyembunyikan dosa dan kesalahan kita dari orang-orang lain dan bahkan dari diri kita sendiri jikalau kita melakukan yang namanya dosa maupun kesalahan. Allah juga menerima taubat kita, melindungi hak-hak kita, meringankan kesulitan-kesulitan kita, menyediakan jalan bagi kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan kita. Seorang hamba yang mengingat kemurahan Allah yang Maha Agung seharusnya mencintai Allah dengan sebanyak-banyaknya. Begitu juga mematuhi perintahnya dengan ikhlas dan merasa takut kepadanya. Dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut kehilangan rahmat dari Sang Maha Kasih, dari Sang Kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Hud menjelaskan bahwasanya sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha mulia. Kata Al-Majid terambil dari asal kata majada yang artinya adalah mencapai batas maksimal kemuliaan, prestasi tertinggi yang berupa kejayaan atau kemuliaan yang merupakan puncak pencapaian sukses dan kemenangan dinamakan majid. Demikian juga seekor unta yang makan hingga kenyang disebut majud. Dalam Al-Quran, kata majid sendiri bisa dijumpai dalam 4 ayat. 2 ayat digunakan untuk memberi sifat Allah sebagaimana ayat yang di atas, dan 1 lagi adalah sebagai berikut. Dan dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang memiliki aras lagi Maha Mulia. Quran surat Al-Buruj ayat 15. Sedang 2 ayat yang lain dipakai untuk menyifati Al-Quran. 2 ayat itu adalah Qaf, demi Quran yang mulia. Quran surat Qaf ayat pertama. Dan ayat berikut Quran surat Al-Buruj ayat 21 yang artinya bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Penggunaan kata majid untuk menyifati Al-Quran merupakan isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Majid yang Maha Mulia bahwa jalan untuk meraih keselamatan, sukses, kejayaan, kebahagiaan, dan juga kemuliaan adalah mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Sebagaimana statement dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Quran surat Al-An'am ayat 153 yang artinya, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-An'am ayat 153. Sahabat budaya rahimakumullah, selain itu juga penggunaan kata Al-Majid untuk menyifati Al-Quran memberi peringatan kepada kita semua bahwa Al-Quran adalah puncak dari segala kebenaran, kebaikan, dan juga keindahan. Setelah Al-Quran, tidak ada lagi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab
Al-Quran sudah sampai pada batas tertinggi, yaitu merupakan kalam ilahi yang tiada tandingannya lagi. Bahkan Al-Quran menantang siapapun untuk membuat yang sama jika mampu. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling bahu-membahu dan bantu-membantu satu sama lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Bagi Allah, sifat Al-Majid adalah sesuatu yang niscaya. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada seorang pun yang memiliki kombinasi dari 3 kemuliaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mustahil bagi manusia, jin, dan malaikat menyandang sifat Al-Majid itu. Tidak ada yang mampu menggabungkan ketiga kemuliaan yang terangkum dalam kata atau sifat Al-Majid. Kombinasi 3 tersebut merupakan kemuliaan. Itu adalah yang pertama, mulia zatnya, 2, indah perbuatannya, dan 3, banyak sekali anugerahnya. Sungguh pun demikian, kita tetap berusaha untuk meneladani sifat Al-Majid semampunya kita. Dan kita berusaha untuk bersungguh-sungguh mencapai kemuliaan tanpa meminta untuk dipuji manusia. Karena kemuliaan kita di depan manusia tidak berarti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bagaimanapun hebatnya di depan Allah, kita adalah hambanya yang hina dan tercela. Sahabat budaya yang saya hormati, kita juga tidak bisa mengurus diri sendiri selain bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tersesat kecuali atas petunjuknya. Kita bodoh tanpa ajarannya. Kita hina tanpa kemuliaannya. Yang patut kita renungkan bahwasannya kemuliaan itu adalah milik Allah yang dikaruniakan kepada mereka yang dikehendakinya. Jika dia berkehendak, jika Allah berkehendak memuliakan seseorang, maka tidak ada kekuatan manapun yang bisa menghalanginya. Demikian pula sebaliknya, jika Allah menghendaki kehinaan pada diri seseorang, maka tiada kekuatan apapun yang bisa mencegahnya. Sebagaimana firman-Nya, dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang sanggup memuliakannya. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Tidak ada salahnya jika kita berdoa sebagaimana doa sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah sebagai berikut doanya. Ya Allah, anugerahi aku pujian, nama baik, dan kejayaan. Ya Allah, tiada kejayaan tanpa karya, dan tiada karya tanpa kekayaan. Maka anugerahi aku kekayaan yang dapat mengantar pada pencapaian nama baik dan kejayaan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah tadi makna daripada salah satu sifat Asmaul Husna yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan juga bagi sahabat budaya pada umumnya. Wal'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.